Halo semuanya, saya Deborah. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perkembangan lembaga negara. Pada bagian ini, saya sendiri yang akan menjadi pembicara pertama yang akan memulai pembahasan mengenai lembaga negara. Pengertian lembaga negara. Menurut Jimli Asidiki, pengertian organ atau lembaga negara dapat dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan luas dan sempitnya. Yang pertama itu arti paling luas, yang kedua arti luas atau lebih sempit, yang ketiga arti lebih sempit, yang keempat arti lebih khusus, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Dan yang terakhir yang kelima, arti khusus tingkat pusat. Nah, di bagian 5 tingkatan ini, poin 4 yang paling penting atau paling tepat menggambarkan lembaga negara, karena semua lembaga negara pada dasarnya dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan yang lebih rendah. Masuk di tujuan dibentuknya lembaga negara. Tujuan dibentuknya lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau menyelenggarakan fungsi negara. Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Kemudian masuk di teori pembagian kekuasaan, di mana lembaga negara Indonesia itu ada pembagian kekuasaan yang terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembagian fungsi kepada beberapa lembaga negara. Yang pertama itu Dewan Perwakilan Rakyat, yang kita tahu itu DPR. Nah, DPR ini menjalankan kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia. Nah, di Presiden Republik Indonesia ini menjalankan kekuasaan eksekutif atau melaksanakan pemerintahan. Dan yang terakhir itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mereka itu menjalankan kekuasaan yudisial yang dimana mereka mengadili dan menegakkan hukum. Nah, dari masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pembagian ini, pemerintahan dapat berjalan lebih baik karena ada yang membuat aturan, melaksanakan aturan, dan mengawasi pelaksanaannya. Yang terakhir yang akan saya bahas itu teori trias politika oleh Montesquieu. Nah, Montesquieu itu mengemukakan pendapatnya mengenai trias politika membagi 3 kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir kekuasaan yudisial. Nah, di kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membentuk aturan, yang kedua itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan aturan yang telah dibuat, dan yang terakhir kekuasaan yudisial, yaitu kekuasaan untuk mengawasi atau mengadili apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga negara merupakan organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi negara dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimli Asidiki, pengertian lembaga negara dapat dilihat dari beberapa tingkatan, mulai dari arti yang sangat luas hingga arti khusus yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian yang paling tepat digunakan adalah pengertian keempat atau poin 4 karena mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Tujuan dibentuknya lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi negara secara efektif sehingga tujuan negara dapat tercapai. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenang masing-masing, namun tetap harus bekerja sama agar tercipta sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik dan teratur. Selain itu, pembagian kekuasaan dalam negara bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Teori pembagian kekuasaan dan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan tersebut diwujudkan melalui lembaga-lembaga negara, seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan lebih seimbang, saling mengawasi, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis.